أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعتدوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berkumpul kembali di Taman Surga di Majelis Ta'lim Al-Karimah bersama Buya. Sebelum kita awali materi pagi ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Semoga Allah meluruskan niat kita semua dalam majelis ini sebagai bentuk mendekat kepada Allah dan mengharap ridha Allah semata. Langsung saja kita persilakan kepada Bunda memulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala bihuda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik alaihi wasallam. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, ibunda semua yang dirahmati, di pagi hari yang barokah ini kita berkumpul kembali dalam rangka kajian muslimah yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk lebih memperbaiki diri menjadi muslimah yang lebih salihah. Amin. Lebih baik menjadi ibu bagi anak-anaknya dan juga menjadi istri yang salihah bagi pasangannya. Bukan jadi istri seperti layangan putus. Tak betul arahnya. Ini lagi tinggal episode terakhir ya, Bia? Iya. Masuk dulu. Tungguin saya juga. Tapi saya udah kebocorannya, jadi nggak seru lagi. Baik. Alhamdulillah, kita hari ini akan membahas tentang Sister Antil Jannah, atau kita akan bersaudara sampai menuju ke surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya pernah bercerita tentang seorang pengusaha kaya raya yang ada di Yogyakarta, yang kekayaannya sangat berlimpah. Semua itu disebabkan karena kedermawanannya di dalam mendermakan hartanya. Sedekahnya banyak, wakafnya ada di mana-mana, sehingga semua orang kagum kepadanya. Suatu hari Ustaz Salim Afila bertanya kepada sang bapak ini, "Pak, jenengan kok bisa sedekah sebanyak itu? Rahasianya apa? Kekayaan juga banyak berlimpah. Jenengan benar-benar orang yang dermawan," kata Ustaz Salim. Apa jawaban beliau? Kata sang pengusaha, "Ustaz, salah. Saya ini orang yang paling serakah. Mungkin paling serakah di dunia ini. Saya punya harta banyak. Saya nggak mau harta itu saya tinggalkan di dunia. Saya mau semua harta saya itu pindah ke akhirat. Dan saya akan tagih Allah untuk memberikan harta yang sudah saya bawa sampai ke akhirat. Harta kalau saya bawa sendirian itu berat dan susah, maka saya titipkan kepada orang-orang di sekitar saya. Dan kebetulan aja orang-orangnya pada mau ketitipan, gitu ya. Mereka adalah anak yatim piatu, kaum duafa, lembaga tahfiz, masjid, semuanya mau ketitipan harta saya. Dan suatu hari nanti saya akan minta sama Allah agar semua itu dikumpulkan kembali, termasuk bersama dengan orang-orang yang ketitipan harta saya di dunia. Lalu kita sama-sama berkumpul di akhirat nanti. Masya Allah, keren banget ini si Bapak ya. Ini kan sebetulnya makjub begitu ya, mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka sesungguhnya kita sedang menitipkan sesuatu kepada orang lain untuk bertemu dengan kita nanti di akhirat. Sama dengan proses sebuah persaudaraan di dalam Islam, bahwa ketika kita sering berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita,
maka insya Allah orang di sekitar kita akan menemani kita nanti di akhirat. Sesungguhnya setiap jiwa di akhirat nanti akan sendiri-sendirian menuju yaumul hisab. Maka diceritakan ada yang nanti mereka disinari matahari yang jaraknya hanya 1 jengkal kepala, sehingga semua orang akan berkeringat. Ada yang keringatnya 1 mata kaki, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang seleher, bahkan ada yang tenggelam bersama keringatnya. Lalu umat Islam akan mencari pertolongan. Mereka pergi kepada Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam, jangan minta tolong padaku. Aku adalah Nabi yang pernah berbuat dosa, memakan buah hul yang dilarang Allah. Carilah Nabi yang lain. Maka mereka pergi mencari Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, aku tidak bisa menolong kalian dari umat Islam, karena aku sedang sibuk diminta pertanggungan jawabku atas anakku yang tidak bisa taat kepada jalan Allah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dimintakan, jangan minta tolong padaku, karena aku begitu sibuk hari ini harus mempertanggungjawabkan kebohonganku di hadapan Allah. Karena beliau pernah berbohong ketika bertemu Fir'aun, bilang bahwa Sarah ini adalah adiknya. Kan karena di sana tuh kalau suami istri dibunuh, maka dia bilang Sarah ini adikku. Jadi dia katakan, aku punya kebohongan tersembunyi dan aku harus bertanggung jawab atasnya. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun enggan untuk menolongnya, karena kata Nabi Musa, aku pernah membunuh seorang lelaki dengan kekuatanku secara tak sengaja, dan hari ini aku sibuk dengan itu. Ketika meminta kepada Nabi Isa alaihissalam, demikian pula Nabi Isa alaihissalam mengatakan, aku tak berani menolong kalian karena umatku kelak akan menjadikanku sebagai Tuhan. Aku dianggap sebagai anak Tuhan bagi mereka, dan aku akan berat untuk menanggung itu semua. Pergilah kalian kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbondong-bondonglah kita nanti umat Islam ini menuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bertanya, apa yang kalian lakukan di sini? Kami memohon kepada ya Rasulullah, selamatkan kami dari yaumul hisab, selamatkan kami dari tenggelamnya akan tubuh kami dengan keringat kami, selamatkan kami untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Maka Allah pun kemudian menyaksikan peristiwa itu, dan Rasulullah memohon kepada Allah, apa yang membuat engkau risau ya Muhammad? Umatku memohon kepada engkau agar dia dibebaskan dari api neraka. Maka Allah pun mengatakan, berikan syafaat untuk mereka. Maka Rasulullah pun memberikan syafaatnya kepada kita semua agar terbebas dari siksa api neraka. Tidak ada manusia yang paling baik pemakaiannya kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah sosok yang akan menemani kita sampai ke surga. Dia pula yang akan menyelamatkan kita ketika kita telah dinyatakan sebagai ahli neraka. Dia pula yang akan memberikan kita ketenangan jiwa dengan air telaga surgawi dari Kausar yang akan kita minum, lalu kita tidak akan pernah mengalami dahaga sepanjang masa, gak akan berkeringat tubuhnya karena panas tadi. Semua itu karena Rasulullah SAW. Dan kelak di yaumul hisab, setiap kita akan berangkat menuju Allah sendirian. Ada di antara mereka membawa cahayanya, cahaya seperti kerlip lilin, seperti kerlip korek api, seperti obor, seperti semor atau lampu tiplek, seperti apa? Bahkan mungkin ada di antara kita yang membawa seperti mohlam yang terang benderang, atau bahkan ada yang seperti bulan purnama yang sangat gemilang. Hingga warna cahaya mereka membuat kita takjub bisa melihat mereka. Tapi sayangnya kita nggak bisa dapat cahaya mereka, karena setiap mereka membawa cahayanya sendiri-sendiri. Cahaya itu adalah cahaya
Quran. Jadi nanti kedudukan kita semua ini akan terang benderang disaksikan oleh teman-teman kita di yaumul hisab dari kita. Wah, si ini redup, si ini terang. Lalu kita yang terang benderang mau ngasih cahaya kepada saudara kita yang redup, nggak bisa. Tetapi Allah mengizinkan setiap kita yang membaca Al-Quran nanti boleh menyelamatkan saudaranya lagi supaya bisa kumpul di surga bersama-sama, bisa kumpul dengan anak keturunannya. Satu-satu syarat adalah dekati Al-Quran, dekati Al-Quran. Maka insya Allah kita semua bisa saling menyelamatkan sampai ke surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang kita akan bahas tentang dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap orang-orang mukmin itu bersaudara. Setiap orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ini ngasih sinyal sebetulnya ke kita, semua kita ini saudara. Tapi ada hal-hal yang sering mengganggu persaudaraan, yaitu apa? Perselisihan. Makanya dibilang damaikanlah antara kedua saudaramu. Gak usah saudara orang lain, saudara kandungannya bisa berselisih. Apalagi apa ipar, kita anggap di orang lain, berselisihnya lebih sering ya. Walaupun dia mukmin, kita anggap dia musuh, itu banyak terjadi. Jangan-jangan penyebabnya karena kita tidak paham ayat ini. Allah udah kasih sinyal, suruh damai sama orang tuh damai. Damai itu kan artinya udah deh easy going aja gitu. Udah deh jangan lemai. Udah jangan dibesar-besarin, kan begitu sebetulnya. Dan juga kalau kita bisa melakukan itu, ajaklah diri kita untuk bertakwa kepada Allah, lalu ajaklah di sekitar kita bertakwa kepada Allah, supaya persaudaraan kita ini mendatangkan rahmat di sisi Allah, dapat kasih sayangnya Allah, bahkan dapat kesempatan masuk surga dari Allah. Nah, istilah bersaudara ini sering kita kenal dengan istilah sohib. Sering kan kita ngomong sohib ya, ini mah sohib saya gitu ya, sohib. Nah, sohib itu artinya adalah di sini disebut memiliki. Makna dari sohib adalah orang yang memiliki. Seperti istilah sohibul bait, berarti orang yang tuan rumah yang memiliki acara gitu ya, punya rumah ini. Silakan kepada sohibul bait untuk memberikan sambutannya kan gitu. Buat yang punya rumah, yuk silakan berikan sambutannya. Dan juga ada istilah sohibul hajat. Oh, ada hajatan, silakan kepada sohibul hajat. Yang punya hajat silakan disampaikan hajatnya. Mau didoain apa kan gitu, sampaikan kepada tamu yang hadir. Jadi ternyata di dalam Islam istilah saudara itu sampai kepada tahap memiliki katanya. Apa yang dimiliki saudara itu bisa menjadi miliknya. Makanya gak heran ketika peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah menuju Madinah, maka saat itu ada Sa'ad bin Rabi' membagi rumahnya. Ya Abdurrahman bin Auf, kalau kau mau rumahku silakan aku bagi dua, separuh untukmu, separuh untukku. Terus aku juga punya ladang kebun kurma, silakan aku bagi dua, separuh untukmu, separuh untukku. Dan aku juga punya istri dua, aku siap menceraikan istriku, satu untukmu, satu untukku. Masya Allah gitu. Ngerasa apa yang menjadi miliknya itu milik saudaranya. Alhamdulillahnya Abdurrahman bin Auf bukan orang yang aji mumpung gitu ya. Dan kalau kita boleh gitu ya. Mana datang ke Mekah ke Madinah gak punya harta. Abdurrahman bin Auf itu dari Mekah menuju Madinah udah bawa kafilah dagang. Maksudnya hartanya dibawa semua, hijrah. Di tengah jalan dicegat sama orang Quraisy. Ya Abdurrahman, engkau dulu tinggal di tempat kami, tak punya apa-apa. Sekarang mau kau angkut ke Madinah, tinggalkan. Ditinggalin. Dia pulang dengan tidak membawa apapun dalam dirinya. Ya, jadi bisa
bilang pada saat, gak usah. Aku hanya ingin meminta kepadamu, tunjukkanlah kepadaku di mana jalan menuju ke pasar. Cuma minta ditemani menuju ke pasar. Sampai di pasar beliau menyaksikan, wah ini pasar orang Yahudi. Di depannya ada lahan yang kosong. Kalau begitu bantulah aku, pinjamkan aku uang untuk membeli lahan yang ada di depan ini, supaya aku bisa membuka pasar baru bagi kaum muslimin. Dan dasarnya orang pintar Abdurrahman, begitu buka pasar, semua kaum muslimin dari Mekah yang tadinya dia gak punya apa-apa, gak punya pekerjaan, dan mereka sangat mahir berdagang. Kalau orang Madinah gak jago jualan, mereka itu petani. Makanya kalau kita ke Madinah belanja sama orang Madinah, itu dia penyayang, kasih bonus. Orangnya kalau jadi petani begitu ya, timbangannya diangketin gitu. Timbangannya diangketin gitu. Jadi gitu, beda sama kata orang Mekah. Korek katanya orang bilang gitu, pelit gitu. Karena mereka pedagang tulen gitu. Nah orang Mekah berhasil hidup mandiri, muhajir ini mandiri dengan dibukanya pasar dari Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Jadi persaudaraan itu sampai kepada kepemilikan di dalam Islam. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, bukanlah menjadi sahabatku jika ia tidak berani mengambil uang dari kantongku. So ikut sedia di kantong biasa ambil duitnya. Ya, jadi dia bilang orang baru disebut saudaranya, sahabatnya yang terbaik, kalau berani ngambil uang dari kantongnya tanpa perlu izin. Masya Allah ya, saking percayanya sama saudaranya yang lain. Kalau kita mungkin silakan bu, ini dompet anak saya ambil aja sendiri gitu. Mau berapa lembar silakan gitu. Kayaknya kita bakal melawan gitu. Bakal dikuras semua kalau zaman sekarang. Tapi di masa silam, Masya Allah, persaudaraan Islam sampai sedemikian rupa. Mereka merasa apa yang dimilikinya adalah milik kaum muslimin lainnya. Dan ini perlu menjadi keteladanan bagi kita. Lalu kemudian yang kedua adalah bersaudara itu artinya qarib. Makanya sering ada istilah sahabat qarib. Qarib asal katanya dalam bahasa Arab yang artinya adalah dekat. Jadi kalau sahabat dekat itu adalah mereka yang selalu menyertai, menemani dalam setiap keadaan, baik dalam segala senang maupun susah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, ia akan selalu hadir untuk kita. Jadi hari ini Bunda semua berkumpul adalah dalam rangka bersaudara, sehingga ketika di antara kita semua ada yang menderita sakit, infokan di grup. Barangkali di antara kita ada yang ingin berbagi kasih dan sayang, meringankan beban kita ketika kita sakit. Kita ngerasain kemarin ketika COVID, Masya Allah, bagaimana Indonesia bisa bebas dari COVID, dari angka stadium 5 turun sampai ke 1 dalam hitungan 1 bulan saja. Itu disebut angka yang fantastis di dunia. Ada ulama yang menyimpulkan semua ini terjadi disebabkan kedermawanan umat Islam kepada saudaranya. Semua kita sibuk untuk bersedekah, benar kan? Sampai kita itu punya tim Satgas COVID yang memang dari pemerintah daerah sudah, dari pusat sudah ada arahan, tetapi kekompakan emak-emak untuk menyelamatkan tetangganya yang kena COVID itu tidak bisa diceritakan keikhlasannya. Kan gak dapat dana dari pemerintah, kecuali kalau dirawat ya gratis gitu. Kalau menelpon puskesmas dapat obat gratis, saya dapat obat gratis karena saya lapor ke puskesmas. Disuplai apapun yang dibutuhkan dalam bentuk obat-obatan. Saya mengajukan diri, saya mau karantina di Makassar. Saya pun di Makassar UI di karantina gratis. Itu kalau dihitung nilainya saya harusnya mengeluarkan uang 9 juta rupiah untuk karantina 1 kamar hotel di Makassar UI.
Tapi karena sedekahnya pemerintah daerah, sedekahnya para tetangga, sedekahnya kawan-kawan pengajian, maka pulihnya Indonesia dari COVID ini begitu cepat terjadi. Kita bilang tetangga, nggak makan, dimasakin bikin lauk. Sampai-sampai kata orang yang pada kena COVID, udah kebanyakan, ya kebanyakan. Saking tiap hari ada aja yang nganterin makanan sampai seperti itu. Masya Allah. Betapa kedekatan kaum muslimin jika dikelola dalam bentuk kelembagaan seperti RT, RW, PKK gitu ya, jadi lebih terasa dan lebih berdampak. Majelis taklim juga begitu, saling topang-menopang, bantu-membantu, dan itu mempercepat pulihnya sebuah bangsa. Hari ini sebetulnya dari bulan Desember kemarin, Bapak lu udah bilang akan ada serangan ketiga, Omikron yang lebih mengerikan. Nah, begitu. Ternyata karena mau jualan vaksin dan PCR antigen gitu ya, vaksin yang harga luar biasa ya, ternyata begitu. Dan orang dibikin apa? Dan biasa aja. Ternyata berita Omikron yang dibantah oleh keilmuan pengetahuan itu sendiri. Omikron adalah flu biasa. Jadi itu salah satu rahasia persaudaraan, mampu menyelesaikan masalah besar bahkan masalah dunia. Mudah-mudahan kita pertahankan kemurahan hati ini terus ada di lingkungan kita ya, insya Allah. Yang berikutnya adalah istilah tentang saudara ini sangat terkait dengan kata-kata rokib. Rokib itu artinya yang mengawasi. Biasanya kalau kita sedang dalam sebuah perjalanan rombongan hendak pergi ke suatu tempat, maka akan diangkat yang menjadi imam dalam perjalanan. Mereka yang disebut dengan rokib, orang yang akan menemani, mengawasi, memimpin jalannya perjalanan. Misalkan kita nih satu majelis taklim Al-Karimah ini mau bikin wisata jalan-jalan ke Bandung, ke farmhouse misalkan, maka harus ada rokibnya. Siapa yang menjadi pemimpin yang mengawasinya? Makna rokib ini, kata Umar bin Khattab, jika engkau ingin tahu siapa saudaraku, maka ajaklah dia dalam 3 peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah dalam hal muamalah, dalam transaksi jual beli yang terkait dengan pinjam meminjam uang, jual beli. Coba dilihat siapa yang banyak utangnya, kalau utang nggak bayar, siapa yang paling dermawan, kalau udah ngasih nggak ingat pernah membeli, siapa yang paling pelit, kalau belanja ke pasar nalarnya paling lama, siapa yang paling royal, siapa yang paling pilih-pilih, udah milih nggak dibeli, itu ketahuan. Makanya saya kalau punya taklim kecil, saya punya taklim yang kecil, kita kadang-kadang bikin program untuk pergi berbelanja, entah ke Tanah Abang, ke Tamrin City, ke biasanya paling sering itu ke toko sepatu, pabrik sepatu yang ada di Bogor, pabrik tas dan sepatu, apa ya lupa namanya tuh, di Katulampa, di daerah Katulampa, atau di Tanjur ya, di Tanjur. Itu kita rombongan ke sana. Kadang sewa bus, kadang naik mobil masing-masing. Dari situlah saya bisa mengenal murid-murid pengaji saya. Siapa yang sampai takut sekali uangnya habis. Aduh ada, gitu. Mending buat beli beras, ada, gitu ya. Terus enggak, saya mah nggak suka beli tas yang 300.000, yang 30.000 aja cukup. Ada yang kalau beli tas yang bagus, biar awet lama. Saya mending nggak punya tas sampai punya bisa beli yang mahal. Ada.
nggak bisa di apa ya, dipura-pura gitu. Aslinya bakal kelihatan kalau berbelanja mah. Aslinya kita nggak bisa dipura-pura. Itu yang pertama, kata Umar bin Khattab dalam muamalah. Yang kedua adalah ketika dalam perjalanan. Setiap kita akan ketahuan kalau sudah berinteraksi dalam perjalanan. Siapa yang kasar, nggak sabaran, lagi naik bus, tahu-tahu supirnya kaget nyusuk busnya. Orang yang berlakunya kasar, woi Pak supir, bisa ngomong nggak sih gitu. Ada yang kayak premannya gitu. Kelihatan tuh, dan nggak bisa dibohongin, nggak bisa dibohongin. Soalnya begini, terlalu pakai mikrofon itu aja. Mikrofon kita jangan. Jadi orang yang punya perilaku kasar kelihatan di perjalanan. Terus orang yang sabar, yang cuek, gue mau kalau nyampe bangku bus langsung pagi tidur, pelor, nempel langsung molor, gitu ya. Ada yang aku mau nggak bisa tidur, boro-boro sampai berhari-hari nggak bisa tidur, ada. Gitu. Nah dari situ kita bisa tahu. Ada juga di perjalanan kelihatan egois. Bawa dari rumah oleh-oleh, apa namanya bekal ya, belanja di Alfamart, dimakan cuma bangku berdua. Tapi ada yang berbawa, saya mau keripik, saya mau permen, keliling, ada gitu. Itu lain-lain ya orang. Ada yang melambat, udah nggak bawa apa-apa, dia ngantongin. Udah masukin, ntar besok kita taruh makanan lagi, gitu. Ya, jadi orang-orang pada habis dia pulang nggak bekal baru. Apaan gitu ya, oleh-olehnya dari pungutan makanan orang. Ya macam-macam. Jadi begitulah setiap kita akan ketahuan kalau dalam perjalanan. Kalau lagi duduk begini mah manis semuanya. Solihah, lagi gak ada yang ketahuan ya. Gak kelihatan aslinya kalau udah jalan baru gitu. Nah saya kan orang yang paling sering dalam perjalanan, terutama kalau lagi umroh, itu kelihatan semua jamaah. Pokoknya kalau lagi manasik, semuanya manis, nangis begitu ya. Tapi begitu kita 3 hari di Mekah, di Madinah, wah nggak bisa disembunyiin di mana mereka. Yang ngamuk-ngamuk juga ada, yang biasa jadi pembimbing mah diamuk gitu. Ya kalau diamuk paling introspeksi diri. Mungkin ini cerminan keburukan saya yang sedang disampaikan Allah kepada saya. Ya udah saya begini. Ada yang baik sampai baik sekali. Ya saya pernah dikasih uang $100 ya. $100 itu berapa ya? 1,4 juta ya. 1,4 juta kecil ya, atau 1,5 juta sebagai tips itu perjalanan. Buat jajan udah $100 gitu ya. Buat jajan 1,5 juta ya bisa bawa oleh-oleh banyak ini mah gitu. Ya untungnya dikasihnya pas mau terbang pulang ke Indonesia. Jadi uang itu bisa buat nyenengin suami dan anak-anaknya. Dapat bonusnya dari jamaah. Ada yang begitu, lain-lain tiap orang. Lalu kemudian masuk kategori rokib juga kata Umar bin Khattab yang ketiga adalah ketika engkau bermalam bersamanya. Jadi muamalah, perjalanan dan bermalam, pas nginep bareng. Kalau cuma sejalanan, berangkat jam 6 pagi ke Bandung, habis maghrib pulang dari Bandung ke sini, masih belum ketahuan. Ketahuan banget itu kalau udah bermalam. Apalagi bermalamnya 3 hari. Itu cara kita mengukur saudara kita. Coba 3 hari bersama-sama, itu kelihatan aslinya. Siapa yang rapihin kamar hotelnya, siapa yang jorok, slombrek, orang bilang duduknya di sana, cara dalamnya merah, BH lempar misalnya, kan bisa ketahuan itu gitu. Terus kamar mandi, harus di kamar mandi kering kalau di hotel, dia berbasah-basah dia, ya karena nyuci lah di situ, apalagi umrah, macam-macam, ajak berantem gitu. Kalau jamaah yang satu senangnya resik, satunya jorok, ya itu bisa berantem
ngadu lah biasanya ke saya cuma ya banyak istighfar aja ya. Kan kita nggak tahu orang kita waktu mau masak-masakin jamaah kan nggak nanya ibu yang jorok ibu dengan yang jorok ibu yang bersihkan yang bersih dan nggak ada kriteria begitu. Kita kan berdasarkan nama gitu ya, kumpulin aja gitu. Rezeki-rezekian. Jadi gitu. Saya sering saya kalau mau bermalam bersama pasien saya bilang, Mbak maaf ya kalau nanti malam saya ngorok. Karena saya ini orangnya gemuk kan. Orang gemuk itu sering mengalami gangguan pernapasan ketika tidur. Saya upayakan untuk tidur dengan ganjel leher yang tepat supaya nggak terlalu bunyinya mengerikan. Ya sama-sama paham. Saya juga sama enggak sama ngorok gitu. Cuma bedanya waktu saya ngorok dia masih melek, waktu dia ngorok saya melek. Jadi setiap kita nggak ada yang tahu yang ngorok sebenarnya siapa. Kayak gitulah ya. Itu penting sekali ternyata supaya apa kita menjadi roki, memahami kebutuhan saudaranya, memahami kondisi jiwa saudaranya. Ada yang gampang masuk angin kalau lagi bermalam, kita bantu untuk kebalurin. Ya, saya kemarin senang sekali pergi ke Samarinda. Dia bersama teman saya memang udah soulmate gitu. Dia selalu bawa aroma terapi sehingga kamar hotel menjadi harum gitu ya. Malah membantu nyetrika baju saya. Coba, padahal dia direktur di sebuah perusahaan gitu ya. Ini orang baik hati banget, udah direktur rendah hati. Mau nyetrikain jilbab saya, baju saya, udah sempurna mandi aja, saya nyetrikain. Saya mau kalau mandi soalnya lama senangnya belakangan tuh. Oh jangan Mbak, saya bisa nyetrika sendiri. Enggak mau, saya aja nama Pak. Biar cepat, biar gas kata dia gitu. Ya Allah, ada pun yang kayak gitu memang rezeki-rezekian. Ya, paham sampai sini? Maka dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, seorang yang menjadi shohir, menjadi qorib, menjadi rokib, biasanya mereka punya kebiasaan senang menolong saudaranya. Allah senantiasa menolong hambanya selama si hamba selalu menolong saudaranya. Saya jadi teringat kemarin seorang hafiz Quran, Taki Malik. Kenal ya Taki Malik? Atau beliau sama tempatnya dengan Muzamil. Taki Malik lagi butuh wakaf buat masjid yang sedang dibangun, namanya Masjid Al-Malik Al-Mulki, ya, masjid yang dia bangun. Malik Al-Mulki, masjid milenial, kekinian dan sangat futuristik. Itu masjid yang sedang dibangun oleh Taki Malik. Apa yang beliau lakukan? Beliau melelang jam Rolex-nya buat disedekahkan wakaf masjid ke Masjid Munzalah yang ada di Pontianak milik Kiai Lukmanul Hakim. Ini Kiai Gontor nih gitu ya, Ustadz Munzalah, Masjid Munzalah. Dan Ustadz Lukman nanya, Taki, kamu kan butuh buat bikin masjid kamu sendiri. Udah, masjidnya itu lelangan Rolex-nya buat masjid kamu aja. Apa kata jawaban Taki Malik? Enggak Ustaz, Pak Kiai, kan kalau saya nolong Kiai, Allah bakal nolong saya. Jadi jam Rolex ini saya lelang buat Kiai. Maka terjadilah lelang super cepat. Karena untuk Kiai Lukman Hakim yang sedang membangun peradaban masjid di Munzalah. Bukan cuma masjid Munzalah saja, seluruh Indonesia memang berada di bawah pengawasan Ustadz Lukman Hakim. Maka segeralah wakaf terjadi. Angka dari 1 juta, 2 juta sampai terakhir tiba-tiba tengah malam disodok katanya oleh Crazy Rich dari Malang yang bernama Mas Gilang, mungkin tahu ya, yang memiliki MS Glow, ya. Kosmetik MS Glow sekarang dia lagi booming lah. Saya tebus Rolex-nya Taki Malik seharga 1,150 miliar. Ustaz takut Pak Kiai dapat. Terus Rolex-nya diambil. Lalu bilang, Taki, tolong Rolex ini sekalian dikasih ke Kiai. Jadi Mas bilang itu double, gitu ya. Double ngasih sedekah.
Rolex tetap dibalik kasih dihadiahkan dari Taki pindah ke Kak Kiai dengan harapan Pak Kiai pakai, lalu itu bisa dijadikan sebagai alat mengingat waktu sholat. Kata Pak Kiai, saya terima amanah jam Rolex ini. Ya, Masya Allah, itu terjadi. Jadi Allah orang lain yang bakal ditolong. Nah, bagaimana cara orang menolong? Allah menolong Taki Malik. Ketika Taki Malik melelang sepeda Bromptonnya, ya Brompton itu paling harganya 35 juta. Itu dibayar dengan harga 777,777 juta rupiah. Jadi dapat 377 juta rupiah. Masya Allah. Harga Brompton yang cuma 35 juta untuk masjid dikasih segitu. Bahkan kata sang pemberi, Taki, kalau lu kagak lelang lu bawa bakal kasih, katanya gitu. Begitulah cara Allah memberikan pertolongan kepada orang yang menolong saudaranya. Cerita yang sama juga saya jumpai ketika di saat Covid bulan Juli kemarin, Ustadz Jalal yang ada di Bandung, beliau sudah sembuh, penyakitnya sudah komorbid, dan beliau kena Covid sangat membutuhkan obat-obatan yang jauh lebih perlu, termasuk oksigen dan tamu-tamunya. Dia mendengar sahabatnya sama-sama Ustadz di Bandung, salah seorang anggota Dewan PKS yang ada di Bandung, Ustadz Ate Komarudin. Dia dengar sahabatnya ini sakit Covid. Maka segera Ustadz Jalal bilang, "Tong, buat saya obatnya, kirim ke Ustadz Ate. Biar Ustadz Ate sembuh. Gak apa-apa, saya mau udah tua, gak apa-apa saya meninggal dunia. So berikan," katanya gitu. Tahu oksigen yang lagi langka diberikan untuk Ustadz Ate, obat-obatannya terus sampai Ustadz Ate juga dari ventilator dan sudah tidak lagi ventilator. Semua sudah gembira. Tadinya kita tegang kayaknya Ustadz Ate akan pergi, lalu kemudian bisa keluar dari apa yang seremnya ventilator sembuh. Ternyata tak lama kemudian beliau meninggal dunia, Ustadz Ate Komarudin. Dan alhamdulillah sendiri Ustadz Jalal. Ternyata yang harusnya meninggal itu dia secara logika karena udah komorbid semua penyakitnya, tapi justru Allah lebih menginginkan Ustadz Ate Komarudin yang lebih sehat dari dirinya yang meninggal dunia. Seperti itu saya saksikan itu di Bandung. Bagaimana orang-orang soleh wafat di dalam rangka menolong saudaranya dan saling ditolong oleh saudaranya. Itu kemuliaan akhlak yang tidak bisa diceritakan. Dan hari Jumat, hari beberapa minggu yang lalu, saya sempat berkunjung ke almarhum Mang Odet, wali kota Bandung yang meninggal dunia di masjid. Di situ kami semua bisa menangis saja. Istrinya Teh Siti bicara begini, husnul khatimah itu adalah impian semua kaum muslimin. Kita semua pengen meninggal husnul khatimah. Husnul khatimah dengan cara meninggal di hari Jumat banyak. Meninggal saat sedang sholat banyak. Meninggal saat sedang khutbah juga banyak. Tapi Mang Odet spesial dari Allah. Dia meninggal di hari Jumat saat sedang sholat dan saat sedang mendapatkan tugas menjadi khatib sholat Jumat. Dan dia juga seorang pemimpin umat. Jadi itu yang susah gitu. Pemimpin meninggal sebagus itu, sehingga nama beliau viralnya bukan cuma viral di Jawa Barat, sampai level presiden itu takjub gitu. Kemarin saya baru pulang bersama rombongan tebal Quran. Mang Odet itu mewarisi program namanya Gerisan, Gerakan Orang Tulis Quran, atau kalau bahasa tidak dengan bahasa Sundanya Gerisan, bahasa biasa, Gerakan Menulis Quran. Dan alhamdulillah saya termasuk orang yang dilibatkan dalam program Gerisan dari Mang Odet yang sudah wafat. Ini warisan. Masya Allah, cerita tentang Gerisan ini sampai ke anaknya Pak Jokowi, Kahiyang sama Mas Budi nangis diceritain tentang takjubnya meninggalnya Mang Odet. Bisa nggak pemimpin, beliau introspeksinya, bisa nggak kalau saya sebagai pemimpin meninggal sampai seperti itu settingannya? Saat dan Jumat, sholat Jumat, tadi sedang khutbah Jumat. Padahal di hari yang sama Mang Odet itu ada
Bali. Dia katakan, saya mau udah janji sama masjid, udah ayana aja bawa gue yang berangkat ke Bali. Kebayang gak kalau dia berangkat ke Bali? Maka cerita Mapoleh meninggalnya di mana? Di Bali. Lagi dapat penghargaan duniawi, tapi Allah pengen memuliakan beliau. Ini Masya Allah. Apa yang membuat beliau menjadi begitu? Dia adalah orang yang paling senang menolong saudaranya. Jadi buat beliau, udah aku masyarakat Majalah Pelit, minta apa? Beras, sok dikasih beras. Minta apa? Benerin jalanan, dibenerin jalanan. Jangan dipersulit gitu. Jadi semua orang Bandung itu mencintai beliau. Sampai bahkan orang-orang Konghucu dan orang Kristen itu sangat mencintai beliau, bahkan menjadi panitia pemakaman. Yang bagian niat-niat diterapihin itu adalah dari kalangan agama lain. Masya Allah. Coba kalau kita punya jiwa persaudaraan seperti itu, mungkin nama kita di dunia tidak viral, tetapi Allah langsung yang memviralkannya sampai ke langit, sampai ke seluruh muka bumi, sampai kita lebih terkenal di akhirat dibandingkan terkenal di bumi. Jadi ciri-ciri seorang shahid, qarib, dan raqib yang terakhir adalah meskipun apa yang kita lakukan untuk membantu saudara kita mungkin belum bisa menyelesaikan masalahnya, tapi setidak-tidaknya kita bukan jadi orang yang lari ketika saudara kita bermasalah. Udah tinggalkan dia mau usahin, udah tinggalin. Enggak. Setidak-tidaknya kita hadir di saat mereka sedang susah. Itulah persaudaraan Islam. Makanya pantas ya mengumpul di surga karena kayak gitu. Berikutnya kita akan lihat. Pantulan ukhuwah. Jika cermin adalah sahabat, maka mencari sahabat yang memantulkan bayangan baik adalah sebuah keharusan. Bu, ini ada cermin gambarnya apel, tapi yang berhadapan di depannya apel yang udah digigit. Ini mah bukan cermin ya, cermin dibelah. Apa yang cermin yang ngaco, tidak memantulkan yang sesungguhnya. Sering sekali ukhuwah itu terganggu dengan masalah cermin ini. Kita ingin mendapatkan tampilan terbaik dari diri kita, tetapi aslinya kita itu seperti apel yang gerowak. Hasilnya kita tidak menyukai saudara kita. Maka itu bukan cermin namanya. Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang seorang perempuan yang ngejelek-jelekin tetangganya. Pak, lihat deh Pak, tetangga kita mah nggak ngerti cara nyuci baju yang bersih. Masa bajunya kuning-kuning kotor begitu? Kayaknya punya deterjen juga, deterjennya nggak tahu dia merek yang bagus yang mana. Tiap hari ngomongin begitu sama suaminya. Suatu hari sang suami bangun lebih pagi, lalu istri kaget. Wah, tetangganya udah minta nyuci baju, bajunya bersih banget. Pak, cepet sini Pak, sini Pak. Ada apa Bang? Tolong lihat itu, tetangga bajunya bersih sekarang. Dia udah dapat deterjen yang tepat dan udah pintar nyuci kayaknya. Apa jawaban sang suami? Mah, bukan baju mereka yang kotor, tetapi jendela kaca rumah kita, kaca jendela rumah kita yang kotor. Tadi pagi papa bangun pagi-pagi ngebersihin. Paham maksudnya? Jadi kita itu seringkali ngejelekin orang, jangan-jangan yang jelek adalah kita sendiri. Jadi kan kita yang kotor gitu. Nah ini yang perlu kita pahami dari prinsip cermin. Kalau kita pengen bisa melihat kok gue banyak jerawatnya sih gitu ya, coba diperiksa, jangan-jangan cerminnya yang kotor, dibersihin. Pas dibersihin kelihatan enggak. Atau kita ngerasa gue cakep loh, cakep banget kalau bersih, mulus. Padahal ternyata cerminnya yang kotor. Begitu dibersihin jerawat kelihatan. Kan wajah mulus tuh sama kayak kita pakai program foto beauty ya, beauty di handphone kita ya. Tiba-tiba ada jerawatnya hilang, apa-apa hilang, bibir tiba-tiba dibersihkan gitu. Saya ada fitur handphone saya beauty gitu, apa istilahnya beauty pokoknya. Disebutnya kamera jahira, kamera jahat. Kita tidak menjadi seperti aslinya.
muka saya jadi virus langsing gitu gara-gara kamera. Makanya sekarang nggak perlu pergi ke skincare karena sudah ada Oppo skincare, Xiaomi skincare, Samsung skincare, dan langsung kita kinclong. Jadi cermin itu adalah mencerminkan siapa kita. Nah supaya kita bisa melihat siapa kita, lihat teman kita. Makanya suruh hati-hati berteman, karena dia akan jadi cermin. Jangan sampai orang salah menilai kita gara-gara kita duduk di cermin yang salah. Kita dibilang pembohong gara-gara kawan kita adalah pembohong. Oh kamu teman dekatnya, saya pernah kaget. Ceritanya saya mau pengen sumpah gitu ya sama Bunda Nenowarisma. Datanglah saya waktu kondangan di pernikahan putri beliau. Ada juga rombongan dari Lampung. Dan buat saya, ibu yang hadir dari Lampung itu adalah tokoh masyarakat di Kota Bumi di Lampung yang saya kenal. Sangat dicintai oleh umat di sana. Jadi kan saya senang gitu saya ketemu dengan teman yang saya tahu dia tokoh di Lampung dan ketemu di rumah Bunda Nenowarisma. Udahlah selesai gitu ya. Terus selesai saya ngomong, Bunda, aduh, ini nih saya kenal, ini teman saya di Lampung, gitu ya. Oh teman kamu ya, saya harus ngomelin gitu. Ini ya, Mbak, ini nih dia suka jahat sama Fadlizon. Dia suka marah-marahin Anies Baswedan. Dia kaget saya, gue sampai sama katanya. Ya saya kan nggak tahu gitu ya. Yang saya tahu dia tokoh besar di Kota Bumi di Lampung. Tapi saya nggak tahu kalau dia habis marah-marahin Fadlizon, habis marah-marahin Anies Baswedan, mana saya tahu gitu. Tapi Bunda Nina menyatakan, Mbak temanmu ini nih Mbak, katanya gitu. Gue kenal ya, sahabat gue. Pas pulang, jangan macam-macam dong, kan jadi citra bocilnya Bunda Neno. Jadi sekarang saya mau menghindar dari Bunda Neno. Aku sama-sama juga ya. Kamu dan bikin partai juga. Sama saya bagian dari dia. Padahal bukan. Ya sekarang bukan tidak mau berteman bersaudara tetap. Tapi menghindar sedikit untuk bisa menjaga. Tadi khawatir cermin itu dianggapnya ada sama. Saya pernah ceramah menyebut nama Ustaz Arifin Ilham, menyebut nama Hakim. Memang fakta, cerita fakta. Menyebut Nenowarisma di sebuah komunitas Nahdlatul Ulama yang memiliki Bapak Ma'ruf Amin. Nah semua saya nggak sadar ini lagi punya real press. Sementara itu 3 orang itu adalah pendukung Pak Prabowo. Langsung saya suruh minta maaf. Selesai seminar, ya suruh minta maaf langsung bahwa saya tidak mendukung mereka gitu, tidak mendukung Pak Prabowo gitu ya. Ya saya ikutin aja. Itu aja. Ini ngomong lagi saya ngalamin. Jadi sejak saat saya lebih berhati-hati lagi. Gak merasa bangga gitu nyebutin aku ketemu tokoh ini, ketemu karena kita belum tahu cara mereka. Gak boleh sembarangan. Malah saya ketemu ibu mereka investasi. Saya baru kenal namanya Musri Bahlil. Saya gak berani bilang saya tetap dekat namanya bahaya kalau dia punya salah gimana. Saya bisa Skype gitu. Bahaya ya. Hati-hati dan suka merasa bangga kenal Bu Lurah lah, kenal Bu Camat lah. Kalau bener kalau kagak. Ini hati-hati masalah cermin gitu ya. Banyak juga yang pakai nama saya mau murid gajinya Bunda gitu. Ada murid gaji saya paling bandel gitu ya. Tapi udah gak pernah ngaji lagi, gak usah saya keluarin. Bukan lagi itu saya usir. Udah ngaji sama saya, pindah. Kali kalau mau lobby yang lain, belum ngaji yang lain jadi benar. Saya pindahin ya, saya pindahin. Lalu apa yang terjadi? Dia suatu curhat di medsos, maki-maki itu ya, marah-marah di medsos. Dan dia selalu klaim, saya mau ngaji Bunda Kurnia. Dan teman saya kenal bagaimana, saya kaget Bun. Saya mau cross check, benar ini mau ngaji Bunda. Oh dulu ya, tapi sudah sama saya lagi. Pantas, dia ngaku-ngaku Bun. Saya gak percaya dan kalau mulut gaji Bunda mah gak mungkin mulutnya dijulit begitu. Hati-hati Bu, jangan sampai julit karena saya yang rusak. Mulut gaji Bunda Kurnia di Al-Karimah julit begitu ya. Wah gak bener nih, lain asap ini. Beda keturunan jangan-jangan. Jadi memang benar ya, hadis Rasulullah yang mengatakan persaudaraan itu seperti penjual minyak wangi dan
pandai bersih. Kalau dekat pedagang minyak wangi bisa jadi kita kepeperan, minyak wangi dipeperin. Bahkan kalau senang dikasih. Saya orang yang paling sering dapat hadiah minyak wangi kalau di Madinah. Gitu ya, ustazah, senang kali saya seringnya dikasih apa ya? Isi toharoh, warnanya putih kayak susu, kayak getah. Itu buat Mister, kita buat crispy. Ya buat kemaluan kita dan biar kita bukan menyapa suami. Itu senang banget ya orang-orang pedagang minyak wangi itu membagikan itu. Kalau kita ngajak jamaah belanja banyak dapat hadiah seringnya. Nah itu minyak wangi. Jadi kalau dengan pedagang minyak wangi bisa jadi kita dikasih minyak wangi gratis. Bisa jadi paling nggak dipeperin minyak wangi. Walaupun kita nggak beli, tapi kita kecium wanginya. Kan sering gitu ya kalau minyak wangi itu masuk ke toko parfum. Bahkan dioles-oles sampai ada 5 wangi di badan kita. Nah kalau pandai besi agak mendekat baju kita terbakar karena besi yang mencerah. Kalau kita menjauh tetap nggak sedap karena aroma asapnya akan menempel di baju kita. Sama kayak kita berdekatan dengan tukang sate. Sate yang nggak dimakan asapnya ke bawah ke rumah. Anak-anak bisa ngomel mana satenya mama habis makan sate. Kagak. Tadi mampir ada teman beli sate, mama demenin. Kitanya mau beli sate, tapi satenya barunya nyampe gitu. Nah ini kan jadi fitnah ya. Sama gitulah dia perumpamaan pantulan ukhuwah. Jadi buat ibunda semua hati-hati di dalam memilih teman, memilih kekerabatan. Yang berikutnya, sahabat fillah adalah semoga kita terus bersama saling membimbing ke jalan yang benar dan mengingatkan dalam kebaikan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Disebutnya begitulah ukhuwah, dimulai dari yang baik, berjalan dengan berbalas kebaikan, bertambah erat dengan saling mengingatkan dalam kebaikan. Itu namanya ukhuwah. Yang disebut sahabat fillah itu seperti itu. Sahabat di jalan Allah, pokoknya memang niatnya baik, gak pernah ada maksud buruk, gak pernah ada niat jelek. Semua datang berniat baik, belajar dalam kebaikan, saling balas-membalas dalam kebaikan, sampai apapun dalam rangka memperjuangkan kebaikan dan kebenaran di jalan Allah. Sehingga yang disebut dengan sahabat fillah itu adalah orang-orang yang berukhuwah ibarat batu bata. Batu bata sebuah bangunan, kalau pengen datar seperti ini, gak boleh ada satu batu bata yang menonjol, benar gak? Kalau ada bentuknya jadi geradakan, jelek. Ketika batu bata disusun pun mereka gak mungkin disusunnya naik ke atas begini, mesti berselang-seling, ya kan? Supaya apa? Supaya bangunannya kuat dan kokoh. Maka setiap kita satu dengan yang lainnya adalah ibarat batu bata yang saling mengisi kekosongan yang lainnya supaya menjadi kuat. Makanya di majelis taklim ini kepengurusan itu akan dibagi secara sesuai dengan kemampuan orang-orang yang bergabung. Yang jago ngurusin konsumsi siapa nih? Dia aja dah jagonya gitu. Yang lain jago aja kalau urusan konsumsi pusing. Urusan nyambut ustazah, jemput ustazah, beliin oleh-oleh ustazah, terus semuanya urusan prepare ustazah siapa? Tunjuk. Itu jagonya. Urusannya diain ruangan, ada lagi. Itu namanya mengisi. Seperti mengisinya batu-bata dari batu bata. Dan kita nggak perlu saling salah-salahan dalam hal itu. Udah, ada yang kosong isi aja. Apa yang bisa aku bantu? Dan apa yang terjadi? Maka itu semua akan menjadi bangunan. Bangunan persaudaraan sekalian, yang bangunan itu akan Allah banggakan di surga nanti. Inilah dia bangunan persaudaraan Al-Karimah. Ada rumah muslimah cantik cerdas, ada pengajian Bukit Novo, gabung semua. Ada mungkin dari pengajian lain, karena biasanya ada dari GBC datang, dari pondok semua aja datang, semua bersatu, nggak masalah. Yang penting kita saling mengisi apa yang kurang untuk menjadi bangunan yang sampai di surga nanti. Yang berikutnya yang namanya persaudaraan fillah
Satu sakit, semua ikut sakit. Benar kan? Coba kita kepadu duduk. Yang kepadu kaki yang bunyi mulut, gitu ya. Yang cantengan kaki, yang pusing kepala, semua jadi ikut sakit. Sakit gigi aja, yang sakit gigi, bagian akar kepala nggak kelihatan di dalam, tapi dari semua badan pada mereka. Cuma gara-gara ada satu yang sakit. Begitulah ukhuwah dibangun di dalam Islam. Sehingga dalam hadis dikatakan agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Tuh beneran. Jadi jangan sampai ibu ini kan rajin ngaji di Al-Karimah. Terus mungkin maaf punya teman alumni SMP jadul gitu ya. Terus diajak reunian yuk gitu. Reunian ternyata teman-temannya ini beda sama kita. Kita mah anak pengajian, udah tobat, gua SMP ini Bandung gitu. Tapi dosa kami jadi mama solihah banget. Lalu kemudian teman-teman kita ngajakin, abis ini kita karaoke yuk. Ntar di Novista jam 10 buka subuh. Kita yang tadi nggak pernah ikut itu karena nggak enak, masuk ke ruang karaoke. Nggak sengaja ada teman potong dong. Di dalam itu ramai. Kita ikut nyanyi-nyanyi atau kita duduk doang dan lihat sambil ketawa-ketawa. Tapi posternya tersebar di sosial media. Selalu apa ketawa? Oh, ternyata karaokean ya. Iya. Ada cowok-cowoknya lagi joget-joget begitu. Bahaya sekali. Paham ya? Ya kan? Karena ini akan menjadi representasi bangunan di surga. Lebih baik menolak, bukan soal teman. Oh ini bukan teman yang baik kayak gini, maaf. Nah, saya ada acara. Saya pernah reuni kayak itu disuruh karaoke enggak. Saya nggak ikutan untuk yang itu. Dan akhirnya saya nggak pernah mau datang reuni gitu. Mau seindah apapun acaranya, semangat apa saya nggak mau datang. Karena saya tahu ujung-ujungnya pasti mereka akan joget-jogetan. Dan saya nggak mau menjadi bagian yang tercemar, bukan nama baiknya tapi Islamnya. Mungkin nama baik saya ada jelek, tapi kalau Islam yang saya bawa itu menjadi rusak, sabab saya hadir di tengah komunitas seperti itu membahayakan. Bahkan termasuk di rumah adik saya suka ada karaokean. Saya Bapak, kamu boleh nyanyi, tapi jangan sampai disalahpahami orang banyak. Jadi fitnah ya. Oke, yang berikutnya. Sahabat, ingatkanlah aku ketika salah, agar aku bisa bersama dengan jannahnya. Salah satu sifat yang harus kita miliki agar asyik dalam berteman adalah friendly disebutnya. Friendly, yaitu orang yang cepat nyambung kalau diajak ngobrol dan cepat akrab kalau sudah bertemu. Kita menyebutnya orang ini charming kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa kitanya sumeleh, gitu ya. Sumeh akrab. Kalau bahasanya bahasa orang Betawi Depok conggah. Ya, benar aja conggah aja. Dia orang conggahan gitu ya. Bapak aku selalu bilang biar dia menantu bapak, dia menantu anak bapak. Nia kalau bisa kalau main kemana aja yang conggah dari orang. Conggah itu cepat berbaur dengan keluarga meskipun baru kenal. Istilahnya conggah. Nah, ini sifat yang paling sukai dimanapun kita berada. Jadilah orang yang mudah lembut. Mungkin pertama-tama lihat dulu, oh ini, setelah itu langsung berbaur dengan mudah, dengan keakraban, dengan ketulusan hati. Insya Allah orang sekitar kita akan menerima kita. Sifat dari friendly ini adalah ngenangin dan ngangenin. Ngenangin selalu dikenang-kenang, kedatangannya dinanti-nanti. Semua orang akan mengatakan gak ada lu, gak rame. Ngangenin, keberadaannya betul-betul dirindukan. Kapan ada pengajian lagi? Ketemuannya gitu. Ngenangin dan ngangenin ini ciri friendly, pandai berteman. Lalu yang berikutnya, niatkanlah berteman lillahi
supaya berpahala. Bahkan kalau Allah Ta'ala marahnya kita juga berpahala. Aku mau bilang deh, maaf ya, ini karena Allah aja nih gue masih tahu dulu gitu. Karena dia bilang karena Allah, maka insya Allah teguran kita kepada saudara kita itu akan menjadi pahala yang baik. Jadi berteman itu bukan karena pamer nasab keturunan, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, dan bukan karena hal lainnya. Jadi hati-hati nih, kita suka pakai ini sebab tanpa kita sadari. Yang paling gampang kalau kita mau mengukur diri kita kalau pergi kondangan. Yang kondangan siapa? Orang kampung sini. Ya udah deh kasih 50.000 aja. Pakai baju apa ya? Baju biasa aja. Baju batik gak apa-apa yang ada. Terus kalau undangannya di gedung, di fast food, di hotel, waduh, kudu beli baju baru. Beli baju baru maunya berapa nih? Agak enak kalau 50.000, 200.000 ya. Jadi ini kita seringkali menangkal pertemanan, persahabatan termasuk kondangan. Padahal kan logikanya harusnya orang yang kaya dapatnya dikit aja duit kita. Orang tetangga kita yang susah, yang hajatannya aja mungkin masak sendiri, yang biasa-biasanya dapat lebih banyak karena ada butuh. Biar mereka balik modal begitu. Kalau orang kaya kan kayak ricis malu ketika dia nikah. Saya tidak menerima angpau saya sedekahkan. Ratusan juta angpaunya. Kan percuma ngasih duit banyak ke orang yang banyak duit gitu ya. Atta Halilintar dapat amplop kondangan dari PS namanya perusahaan pasar. Abang yang jual handphone lah, tentang paling murah grosir Indonesia itu beliau. Itu dapat amplop 1 miliar. Orang udah kaya dikasih kaya lagi, nggak mau. Tapi coba kita dikasih ke orang yang membutuhkan, ke masjid, orang nggak mampu langsung dia bisa membangun peradaban rumah tangga yang baik gitu ya. Kayak gitulah kita itu seringkali berteman karena kedudukan. Menurut Rasulullah teman yang baik adalah seperti apakah ya Rasulullah orang yang teman yang baik itu? Teman yang baik adalah dia yang membantumu ketika untuk selalu mengingat Allah dan mengingatkanmu ketika kamu melupakan Allah. Itu penting. Bagaimana caranya supaya kita menerima kalau teman kita mengingatkan kita karena kita lupa sama Allah? Caranya gampang. Kalau teman kita tiba-tiba maki-maki kita, kamu tuh begini, jangan sakit hati. Kita bilang sama diri kita, ini yang ngomong bukan teman saya, tapi Allah lagi nitipin pesannya ke teman saya. Jadi saya menganggap ini Allah yang menegur saya. Gitu. Saya pun sejak umrah pernah nolongin orang sama kita kayak nolongin orang di Masjidil Haram. Kita saya pijit, saya terapi. Tahu-tahu seorang cleaning service dari Masjidil Haram marah-marahin saya. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Ibu tidak boleh buka praktek di sini. Ibu dokter. Bukan, Pak. Kalau ibu bukan dokter anak ibu. Kemarin ibu ditangkap 2 hari di penjara, Bu. Ibu mau di penjara? Kalau ibu bukan dokter bikin pengobatan bisa kayak terlarang. Ngomongnya nyerocos orang Madura. Terus gini. Sekarang ibu dipanggil askar, saya disuruh askar. Ibu kan siap-siap ibu di penjara 2 hari. Saya berdoa luar biasa dong. Niat saya baik menolong sang ibu dari Palembang yang saya tidak kenal, namanya orang tua, jalan terkaki, saya pijitin, saya terapi, saya mendekat askar. Apa yang kamu lakukan? Dalam bahasa Arab saya bilang, kayak bahasa Inggris jawab, masas, pijat, maimam, ini ibu saya bilang gitu aja. Buat saya siapa aja orang Indonesia ibu saya gitu ya. Maimam, masas, oh habis dia saya oh rupanya askarnya kita dipijitin juga. Oh oke saya langsung juga penjara ya Allah, jadi penjara ya. Saya terapi dengan senang hati, saya ketawa-ketawa. Terus datang antri lagi orang India sampai 3 orang kerjanya, habis dia saya katanya. Dan akhirnya saya dapat orderan terapi orang di Masjidil Haram. Nah hikmah apa yang saya dapat? Waktu saya mendengarkan
saya nggak mau sakit hati. Itu cara Allah memarahi saya. Paham ya? Ini yang dimaksud Rasulullah teman yang baik. Kok anak ngamuk ya? Nah, ini nih Allah masih tahu sinyalnya. Saya harus memperbaiki diri dari mati. Maka insya Allah kita akan dibenahi oleh Allah. Yang berikutnya ada 3 resep ukhuwah. Jadi level persaudaraan ada 3. Paling kecil, paling rendah adalah prasangka baik. Jadi kalau ibu-ibu di sini masih sering prasangka buruk, berarti level terendah aja kita nggak punya. Prasangka baik saja. Yang kedua, level tengah-tengah itu saling menasihati. Watawa bisobri, watawa apa? Tawasabil haqi. Tawasabil haqi, watawa bisobri. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kalau kata Umar bin Khattab, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang soleh. Apabila kau dapati salah seorang sahabatmu yang soleh, maka segera pegang erat-eratnya. Jadi kalau ketemu orang soleh, segera kita langsung menaungkan persahabatan dan persaudaraan dengan mereka, karena itu akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Dan tahapan persaudaraan tertinggi kualitasnya adalah ihsan. Ihsan itu artinya mendahulukan kepentingan saudaranya melebihi kepentingan dirinya sendiri. Dari Anas bin Malik, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi minimal kita sayang sama saudara kita seperti sayang sama diri sendiri. Ya, ingat sama saudara, ingat. Kadang-kadang biasanya kita kalau lagi pergi jalan-jalan mau beli oleh-oleh kan gitu. Oh buat sini beli ini apa ya? Gitu. Kita akan ingat. Kalau saya makan ini jangan sampai saudara saya nggak makan, kan begitu. Itu cirilah yang paling kelihatan bahwa kita tuh ingin mencintai saudara seperti kita mencintai. Saya seringkali punya teman begitu di Bandung ya. Kalau dia beli baju, itu ibunya bilang, si Bunda dibeliin juga tuh katanya. Padahal saya interaksi sama beliau setahun sekali juga jarang gitu. Tapi kalau anaknya beli baju, ibunya juga dibeli baju, ingat saya. Si Bunda coba dibeliin kayak cocok buat Bunda Ima. Jadi saya sering dapat kiriman baju gitu ya dari Bandung. Bunda, ini dari si Mama ya, artinya buat Bunda. Jadi dikenang saya lebih seperti dia kalau seperti anaknya sendiri. Bapak juga begitu gitu ya, Masya Allah. Padahal kami gak interaksi setiap hari. Sesekali saja, mungkin berkesan ya buat beliau. Jadi saya menangkap ini orang yang nilai ukhuwahnya itu tulus kayak begini. Dia gak ketemu saya sering, tapi yang diingat saya itu berarti dia tulus. Saya bilang begitu. Keingetan itu gak mudah. Dan itulah yang terjadi seringkali di tengah-tengah orang sekitar kita memperlakukan kita. Ini gak semua. Yuk berikan melebihi diri sendiri. Habis ya. Oke. Ini kita memang ada dulu. Gak, aku mbak dari tadi. Jadi kemudian ada cerita tentang sahabat yang membeli sebidang tanah sahabatnya yang lain. Begitu akan dibangun, setelah dibayar, ternyata di bawah tanah ada bongkahan emas yang tersimpan. Maka segeralah sahabat yang membeli tanah ini membawa bongkahan emas ini kepada sahabat yang menjual. Temanku, aku tidak membeli tanah ini dengan emasnya. Ini emas punya kamu. Silakan diambil, dibalik ke penjualnya. Kata sang penjual, oh tidak, saya menjual tanah berikut isinya. Itu berarti punya kamu. Emasnya kan sudah jadi milik kamu, tanah kamu. Udah ambil itu buat kamu. Mereka saling gotok-gotokan, gak mau ambil emas, buat kamu, udah buat kamu. Coba kalau kita yang mendapatkan itu kira-kira apa yang kita lakukan? Ada emas, jangan bilang-bilang. Kalau di tanahnya ada emasnya, kita nggak akan bilang-bilang. Tapi ini saudara pemerintah
Masya Allah ya, itu Rasulullah SAW sampai kayak begitu, mengajarkan ukhuwah di antara sahabat itu seperti itu dalam memberi. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia bisa memberikan apa yang dicintainya, ya, itu kepada Allah. Jadi apa yang paling terbaik itu yang dikasih kepada saudara kita, itulah iman yang paling sempurna. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa memberi seperti itu. Mungkin juga Ibu Nasri pernah dengar tentang perang Yarmuk. Nusaibah sang pembawa air, dia tugasnya adalah membagi-bagikan minuman tentara yang kehausan. Tentara yang pertama sudah terkapar penuh dengan luka. Air. Begitu mau dikasih minum, tiba-tiba terdengar teriakan di sebelah sana, air. Saudara yang bilang, tolong antarkan ke sana, saudara belum itu. Larilah Nusaibah ke sana. Begitu dia mau kasih air minum ini, terdengar teriakan dari sebelah sini, air. Maka segera Nusaibah pergi di sebelah sini. Begitu sampai di sini, ternyata orang ini nggak kejar, keburu meninggal. Nusaibah balik ke orang yang kedua meninggal, balik ke orang yang ketiga meninggal. Maka Rasulullah memberi kabar bahwa ada 3 syuhada dalam perang Yarmuk yang semuanya masuk surga karena memberikan air minum buat saudaranya yang membutuhkan. Masya Allah. Mereka rela kehilangan nyawa demi saudaranya yang lain. Dan itu adalah kita umat Islam. Darah yang mengalir di tubuh kita ini, darah orang yang senang memberi lebih banyak untuk orang lain dibandingkan memberi untuk dirinya sendiri. Yang berikutnya, inilah yang membuat sebab atau letaknya ukhuwah. Sebab letaknya ukhuwah ada 4. Yang pertama namanya ujub, bangga diri. Yang kedua namanya gurur, menipu diri. Yang ketiga takabur, sombong hati. Yang keempat hasad, iri hati. Apa itu ujub? Ujub artinya ijab binafsi. Dia membanggakan dirinya sendiri, yang lain tidak tahu. Misal, nih hari ini panitia dan saya pakai seragam yang sama-sama umur. Mbak Melda nggak pakai. Mungkin enggak sih, insya Allah Melda nggak seragam. Gue tuh seragam gitu. Mungkin nggak terjadi begitu. Mungkin. Nah itu disebut ujub. Gak ada yang tahu, tetapi adanya dalam gerakan hati manusia. Atau kita gejerin sepatu kita taruh. Kita lihat sepatu teman kita yang lain. Sepatu saya dong Skechers 1,4 juta. Ini berapa gitu. Gak ada yang tahu. Semua dia hormati. Itu namanya ujub. Dan inilah yang akan menjadi biang konflik dalam persaudaraan kita. Karena kita terlalu memperhatikan detailing dari orang lain. Makanya kata Rasulullah, jika engkau bertamu, jaga pandanganmu. Jika engkau sedang berhadapan dengan makanan, tahan tanganmu. Tahan sampai semua orang sudah bergerak dan kita bergerak. Tahan ucapanmu, tahan gitu. Karena Pak ini bisa mengundang ujub gitu. Bangga diri yang tahu cuma dia doang. Mobilnya apa dia? Dia masih bagus mobil gua. Gitu. Yang ada di hati, tapi tidak nampak. Itu bahaya sekali. Kecil tapi bahaya. Karena ujub ini akan meningkat kualitasnya menjadi penyakit yang kedua yang bernama gurur. Gurur itu tertipu atau menipu diri. Dia tertipu oleh dirinya sendiri. Udah mulai salah memandang persepsi tadi. Kalau tampil di kalangan selebritis, gitu ya. Jadi kemarin insya Allah kan saya tentang hari Kamis ada pagelaran The Miracle of Quran, dan kebetulan saya adalah pembicara utamanya di The Miracle of Quran. Pesertanya siapa? Ibu Menteri, artis pada datang. Dan saya bingung ya, saya pakai baju apa? Itu kan menjadi pertanyaan. Tim manajemen dari penerbit
Baju saya harga 2,5 juta. Gaya kali ya. Saya punya baju harga 2 juta. Pakai ini kali ya Pak ya. Aku ketemu menteri. Gitu tuh gaya saya tuh. Itu belum ketemu menterinya. Cuma saya udah berimajinasi menipu diri saya. Begitu kemarin kita lagi resik ketemu dengan Ibu Menteri langsung, Ibu Menterinya sederhana sekali. Ya Allah, Ibu cantik. Dan danannya tuh ya kayak saya pakai begini biasa saja, tapi cantik kan. Jilbab seperti yang saya pakai. Kamu cantik. Dia baju-baju model-model baju apa ya khas daerah karena dia berinvestasi suaminya. Jadi di sana penduduk program UMKM semua di sebaran daerah. Tasnya tas anyaman daerah, bukan tas Hermes. Di situ saya langsung, ya Allah, senang banget ketemu seseorang yang rendah hati yang tidak memamerkan menipu diri. Gitu. Akhirnya saya putuskan, ya udah besok saya pakai baju putih aja. Ya udah baju putih sederhana. Karena ini bukan saatnya untuk menipu diri. Di panggung besar Istiqlal panggung yang gede gitu, saya bilang ini mah Allah yang punya panggung masjid dan bintang utamanya adalah Al-Quran, bukan saya. Sehingga meskipun saya pakai baju putih sederhana, tetap aja yang besar adalah Al-Quran dan masjidnya. Saya putuskan begitu, selesai. Jadi seringkali itu beneran itu masih alami. Hati-hati terjebak gurur karena ini bisa merusak ukhuwah. Dan celakanya jika gurur ini terus dikembangkan, kita selalu pilih-pilih tampil sana tampil sini dengan pengen ditunjukin kehebatan kita, maka kita terjebak kepada penyakit yang lebih berat namanya takabur atau sombong. Yang Allah sendiri mengatakan tidak akan bisa mencium bau surga dari hambaku yang ada sebesar jarum rasa sombong. Apa bedanya ujub? Kalau ujub dirinya sendiri yang tahu. Kalau tertipu dia terjebak sama fisik-fisik orang. Nah kalau takabur udah dia tertipu oleh dirinya sendiri, dia juga tertipu oleh lingkungan di luar dirinya. Nah ditambah dia menindas orang di sekitarnya. Itu namanya takabur. Contoh nih kalimat takabur. Udahlah lo ngerti apa? Lo kan cuma lulusan SD, mana ngerti? Tuh itu contoh takabur. Kelihatannya itu guyonan biasa, tetapi bisa menjadi indikator takabur. Karena sampai merendahkan orang lain. Gua dong lebih berpengalaman. Kadang-kadang begitu. Saya jadi ingat tadi pagi habis rapat ya. Tapi akhirnya saya pakai dalilnya Ustaz Abu Somad. Sombong sama orang sombong itu perlu. Betul nggak? Ustaz Abu Somad kan begitu. Sombong sama orang sombong kadang-kadang perlu. Dan itu memang ada dari ulama ya. Hadis apa? Ulama, sombong kadang-kadang sombong kadang-kadang. Jadi ketika ada orang menyombongkan dirinya, kita bisa wali orang ya yang kita kata seberapa, kita pernah melakukan yang lebih besar dari itu. Tapi kalau bisa jangan sampai merendahkan orang itu. Bisa apa dia nanti baru nyombong namanya. Tapi kalau sudah membandingkan nggak masalah. Paham ya? Jangan sampai terhindas orang lain. Dan terakhir ini yang menjadi biang dari letak yang kedua adalah hasad. Hasad itu senang melihat orang lain menderita dan orang lain senang. Tetangga punya TV baru, dia punya TV gede banget, 60 inch, ya Allah kita cuma 30 inch, beda 30, stres, gak bisa tidur. Sampai ada loh saya pernah dengar, dulu saya bertetangga di jajar kalau masih ngontrak. Jadi ada satu tetangga lain itu sampai masuk rumah sakit jiwa. Karena setiap hari kerjaannya ngiri sama tetangga sebelahnya. Tetangga sebelah beli motor dia kejam-kejam. Dari mana Pak? Dia bisa beli motor, mau kerja dong, dia bisa beli motor, dia aja bisa. Tetangganya beli handphone baru, dia yang panik. Lihat tetangga ini beli TV, dia yang stres sampai masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Hasad. Dia sedih ketika orang lain gembira dan gembira ketika orang lain sedih. Ketika orang lain sedang sakit, dia bilang bukan sakit, kagak mau dengerin si omongan saya. Senang melihat orang sakit. Nah, Ustaz bilang ini biang masalah kuat. Makanya perlu kita bersihkan dari hidup kita. Bagaimana cara membersihkan penyakit-penyakit kuat ini? Caranya adalah milikilah
hati yang selalu berzikir kepada Allah. Obat kerasnya hati. Di dalam hati kita itu ada sifat keras, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tidak ada yang bisa meluluhkannya kecuali zikir kepada Allah. Maka seyogyanya bagi seorang hamba untuk mengobati kerasnya hati dengan berzikirlah kepada Allah. Zikir. Zikir apa yang paling bisa membuat kita gak julid sama kawan-kawan kita? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar? Karena kalimat astagfirullahaladzim ada rangkaian huruf-huruf jahar yang dibunyikan oleh kita, itu bisa menelusur ke sel otak kita, mengeluarkan CO2 yang terjebak, lalu menggantinya dengan oksigen. CO2 nya diambil. Jadi kalau kita sering stres, sering kesel, sering marah, itu adalah sinyal bahwa di otak kita kebanyakan CO2. Kan mungkin ya kita banyakkan CO2, banyak polusi soalnya. Kita menghirup gak bersih udaranya. Ada motor lewat, ada mobil lewat, sehingga CO2 sangat mungkin terjebak di otak kita. Dan CO2 itu yang membuat kita gampang marah, gampang kesel, gampang sakit hati, dan bikin konflik dengan saudaranya yang lain. Cara mengeluarkannya adalah istighfar. Astagfirullahaladzim, saya salah. Astagfirullahaladzim, terus begitu, istighfar. Makanya Allah menyediakan malaikat pencatat amal manusia pada malam hari menunggu sampai kita beristighfar. Kalau beristighfar gak jadi dicapai, tapi kalau tidak beristighfar dicapai keburukan kita. Dan ini penting banget. Dan yang berikutnya, untuk bisa menjadi orang yang mengobati hati kita agar rumah tetap berjalan, milikilah hati yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu seperti engkau merawat kepompong sampai menjadi kupu-kupu. Padahal engkau tahu semua yang bersayap akan pergi meninggalkanmu, akan terbang, benar gak? Kita suka kan kalau orang diponakan misalkan dia sama kita urusin sampai dia bisa lulus sekolah sampai kerja. Setelah itu dia pergi meninggalkan kita. Kalau dia nggak nolong kita kayak sakit hati. Ada seringkali terjadi, benar. Makanya kenapa butuh ikhlas, supaya kita tahu kalau semua yang kita pelihara dalam kebaikan akan pergi meninggalkan kita. Jadi kita adalah cincai aja lah, gitu ya, biasa aja. Dan terakhir, ikhlas adalah ketika kita mampu diam saat seharusnya membalas, mampu tersenyum meski inginnya marah, dan berkata maaf meski tidak salah. Begitu. Masya Allah. Demikianlah Rasulullah SAW meletakkan pilar-pilar kebaikan bersaudara di tengah umat ini. Karena itu wahai ibunda semua, yuk sama-sama kita terus berlatih. Sama saya juga masih bisa perbaiki diri. Sering setiap saya bercermin, Allah hati saya kok begini, oh saya masih suka begini, bersih ya Allah bersih. Maka alhamdulillah insya Allah bisa dibersihkan oleh Allah dengan izin Allah. Lalu kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan terhindar dari banyak kesalahan di setiap tempat yang kita datangi, di setiap waktu yang kita habiskan, dan di setiap saat peristiwa yang kita alami. Insya Allah mudah-mudahan Allah jaga rumah ini sampai ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau nanti di akhirat gak ketemu saya, tolong cari saya, karena saya pernah memberikan peringatan di sini. Kita akan bertemu di surga nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu ya sampai jam 11 nanti untuk sesi tanya jawab. Barangkali ada jamaah yang mau bertanya kepada Bunda Munia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi kita sama-sama saling
bermedsos yang baik tanpa menyindir teman kita satu sama lain? Apakah kita harus membalasnya dengan medsos yang sama, atau kita diam saja tapi kita darah tinggi, Bu? Terima kasih. Ya, baik. Ya, mudah. Enggak, memang Ini nasihat yang baik juga dari Pak Yudi buat kita semua tentunya. Karena memang media sosial ini bukan cuma jaminan untuk kita bisa berkomunikasi, tapi di antaranya adalah agenda besar dari musuh-musuh Islam untuk merusak mental kita, untuk merusak mental kita. Bisa Pak? Ya. Juga ada upaya-upaya dari musuh-musuh Islam untuk mengaburkan nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kebenaran. Bahkan saya pernah ikut seminar manusia bersama polisi kepolisian Indonesia. Mereka mengatakan ada bahaya yang paling besar di tengah bangsa ini di era global ini, yaitu post-truth disebutnya. Post-truth adalah orang memposting sebanyak-banyaknya berita, lalu orang menganggap itu kebenaran. Padahal yang ditulis itu bisa jadi kebohongan dan kesalahan. Dan ini polisi yang mengungkapkan. Ini adalah agenda besar yang ingin memecah belah kita semua. Jadi buat teman-teman di sini yang hadir hari ini, minimal kita mulai dari diri kita sendiri. Hati-hati terjebak dengan yang namanya post-truth itu. Meskipun post-truth itu adalah diri kita sendiri. Curhat perasaan di Facebook bukan tempatnya. Karena Facebook itu logika ya. Jika kita ngomong yang jelek-jelek di Facebook, kita punya teman 5.000 full booking 5.000 gitu ya. Semua baca. Maka di alam semesta semua bacaan yang dibaca oleh manusia itu akan diaminkan, lalu akan menjadi kenyataan. Misal ya, kan kita nonton film apa itu namanya Layangan Putus. Assalamualaikum India, amit India, bersumpah dia awas sebagai kaki orang gitu ya. Padahal kita nggak terlibat, India kita nggak kenal, itu data positif gitu. Nah makian-makian kita itu jangan-jangan akan menjadi doa bahwa suami kita betul-betul akan ketemu dia yang lain. Kan bahaya gitu. Bahaya. Jadi ini peringatan buat kita semua. Memang gak mudah Mbak Yuni untuk bisa menasihati saudara. Jadi ini belum jadi saudara Mbak Yuni, belum jadi teman karena Mbak Yuni masih sungkan. Saudara yang baik gak ada kesungkanan, tidak ada kesungkanan untuk menasihati dan tidak membuat dia sungkan atau takut ketika menasihati. Jadi punya celah. Berarti kalau belum bisa masuk, tandanya kita belum dekat dan belum menjadi saudara. Mungkin baru teman apa ya? Kalau teman itu baru teman muamalah, belum termasuk perjalanan, belum teman tidur gitu. Belum sampai sohib, rohib dan rohib itu menjadi satu kesatuan itu. Mungkin baru juga memiliki, baru sohib doang, baru sekedar ini teman gue. Belum sampai kepada yang tahap terdekat. Maka dekati lagi. Nah, ada cara mendekat yang paling efektif dengan doa memang. Doa boleh betul. Saya punya buat kajian, saya bilang, saya nasihatnya, saya orang yang belak-belakan. Bisa nggak ganti tulisannya begitu? Sampai saya ditulis nggak mempan juga. Yaudah, saya sudah pernah memberi peringatan. Setelah itu saya gimana? Murah. Cuma Allah itu yang bisa mengubah. Jangan-jangan dalam badannya ada makhluk lain yang nanti bukan dia, tapi
gitu. Hati-hati boleh kendali makhluk bernama benci, bernama dendam, sakit hati. Karena ini bisa menggerakkan otak kita untuk melakukan kejahatan dalam bersikap kepada orang lain. Jadi kalau Pak ini bisa melakukan dengan ini, lakukan. Kalau Pak doain aja, Allah jadikan dia saudaraku sehingga tidak ada kesulitan dulu untuk menasihatinya. Tapi jika aku masih suka, cuma engkau yang tahu cara menghadapinya. Selesai. Jangan dijulitin lagi sama jeleknya berarti. Postingan yang menjadi kebenaran bahaya. Ya, lanjut. 4 menit lagi jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya ibu, kebetulan saya kan punya teman dekat yang saya bilang Floris, 3 itu. Nah, teman saya ini masya Allah untuk minahnya tuh luar biasa sekali nih Ustazah. Masya Allah luar biasa. Nah, kalau untuk maksudnya tuh kayak berhijab gitu kan masih istilahnya mental gitu kan. Nah saya sudah sering kali juga untuk mengingatkan sudah pernah saya tegur juga gitu kan. Yang jadi pertanyaan saya tuh apakah selain doa yang tadi Bunda bilang, apakah saya mesti mengingatkan kembali atau udah cukup nih, maksudnya udah cukup, mungkin udah cukup sampai sini gitu, maksudnya mau isinya loh nasihatnya gitu kan. Terus dan apakah saya masih bisa berteman gitu. Tapi kalau untuk masalah hubungan manusia itu masya Allah dia royal, yang baik, yang banyak berbagi, itu udah istilahnya kalau untuk haluminanahnya gitu. Untuk haluminanahnya aja nih masih kurang gitu. Itu gimana Bunda? Dengan ilmu mengubah perilaku. Bunda udah pakai hijab rapi dan bagus. Bisa jadi yang membuat Bunda menjadi rapi dan bagus karena ilmu yang dipelajarinya memadai dan cukup untuk bertanggung jawab dengan jilbab syar'i seperti hari ini. Kawan kita masih pakai jilbab, belum jilbab, katanya istilahnya jilbab ya. Jilbab tahu adanya kemana-mana gitu, jilbabnya kelilit-kelilit. Itu mah adik saya juga masih ada yang kayak begitu gitu ya. Ponakan saya masih begitu, saya bilang jilbab namanya, belum jilbab. Nah itu tergantung ilmu. Nah bisa jadi memang kawan kita itu ilmu tentang itu transfernya tidak banyak. Kecuali dia lihat apa yang ada di sekitarnya aja. Yang kayak gue banyak, bukan cuma gue doang. Ya itu kan selera lu, ya selera yang lain. Akhirnya dianggap sebagai nilai baru dalam berpakaian. Maka kita bisa memasukkannya pelan-pelan gitu. Ajak ngaji dulu ajak kumpul sama komunitas yang jilbabnya rada syar'i, paling nggak dia mulai rada malu. Atau yang paling enak kasih hadiah. Jangan-jangan penyebab dia jadi jilbab orang yang pakai jilbabnya serba nanggung gitu ya, kurang bahan gitu, terlalu ketat, kurang panjang, kurang longgar. Mungkin dia nggak ketemu orang kayak Mbak Yuni ya, Mbak Yuni yang jualan baju. Ya kenalin sama Mbak Yuni gitu. Ya sini aku punya loh gitu ya. Teman di majelis taklim aku yang bisa matching-matchingin misalkan, bisa ini. Terus kalau kita ada rezeki kita yang berikan hadiah, cakep loh. Terus Mbak Yuni dikali-kali duluan, kita sampein ya tentang jilbab syar'i. Kami bagusnya begini kan, kita udah di sini ya sambil dipasang-pasangin, dipantas-pantasin, ini ngerasa dihormati. Itu namanya dengan ilmu mengubah perilaku. Jadi jilbab, saya tuh sama adik saya, dia sering ngasih hadiah jilbab ke orang-orang, ngasih sejalan, kasih apa aja. Luar biasa kalau adik saya. Cuma cara pakai jilbabnya kayak Nyonya Munir, saya bilang. Nyonya Munir, rambutnya kelihatan. Jadi kalau saya cuma nyari kan, kalau lagi foto Nyonya Munir simpan dulu Nyonya Munirnya, saya bilang gitu. Iya boleh gitu. Dia
Soalnya dia bilang, saya nggak bisa pakai ciput. Kalau pakai ciput sakit kepala luar biasa. Ya makanya kita kayak nyaman dia selipin, biar rambut jangan kelihatan. Dan kayak gitu. Atau ketika dia pesan jilbab, ini oke boleh deh ini. Aku beli brosur buat bagi-bagi ini. Aku bisa tebak nggak? Ya 14.000 kata saya gitu. Saya langsung jatuhin aja 15.000. Ini umumnya jahat ya. Ya maaf ya, kamu bisa pakai 100.000. Jilbabnya panjang, cakep, lalu candaan namanya. Akhirnya dia naik juga. Yang tadinya gratis beli jilbab yang kan jilbab sekarang ada yang kayak begini, printing tapi harganya 15.000 nggak ada ya. Tapi bahannya kasar gitu. Kemudian kalau dipakai tuh kartung segini gitu. Tapi itu malah membuat mereka akhirnya dikasih hadiah memutuskan berjilbab pendek. Kalau disambung juga nggak enak. Jilbab ukuran 115 disambung kan terlalu kecil. Jilbab yang nyaman ya 120 atau 130 gitu. Jadi berikan hadiah itu yang sesuai dengan kesyariatan itu sendiri. Jadi sambil kita ngasih hadiah sambil bercandain gitu Bu, pelan-pelan aja. Tapi kalau lama dia, ini teman-teman wajib gitu bagi 10 ini dong bagi 10. Enak, praktis. Atau pas lagi sholat, bukan repot kan kayak lo pernah sih lo. Gue udah mau pernah tiap hari nih, dimana-mana pernah kan? Ini kan pernah kita. Jadi kita bisa sholat kalau lagi ngomong enak banget. Saya akhirnya adik-adik saya, ponakan saya juga kalau mau itu mereka tahu gitu ya. Oh ya kita harus pakai baju yang besar untuk sholat supaya kita tidak perlu berpayah-payah bawa celana besar, sejadah besar gitu. Jadi itu buat jadi main cantik aja di dalam kepraktisan. Bawa jilbab panjangnya tak selalu menyusahkan dan tak selalu membuat kita nggak nyaman, tapi nyaman banget. Jangan-jangan ilmu itu yang tidak sampai kepada. Mudah-mudahan kesolehannya, kebaikannya, kedermawanannya Allah ganti ya dengan kesolehan hakiki. Amin. Kita aja dengan ilmu mengubah perilaku, kasih ilmu aja dulu gitu. Jadi bukan karena dia nggak mau, jangan-jangan ilmu tak sampai kepadanya. Allah cukup ya. Sudah jam 11 ya, bulan semua. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Bagian dari mudah-mudahannya itu sangat kita perlukan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Setiap hari kita bermuamalah sama teman, sama saudara. Walaupun sudah terangkum dengan sangat jelas, saya bantu lagi merangkum isinya bahwa setiap mukmin saudara, shahid, qarib, raqib, yaitu saling memiliki, dekat, dan saling mengawasi. Kita bisa mengenal saudara kita dari 3 perkara: muamalah, perjalanan, dan bermalam bersama selama 3 hari. Kemudian memilih teman ya Bunda, bahwa prinsip cermin itu adalah pantulan ukhuwah dan menggambarkan agama kita sendiri. Kemudian 3 resep ukhuwah untuk selalu berhusnuzon, saling menasihati, dan saling menundukkan kepada saudara. Retaknya ukhuwah juga sudah disebutkan tadi: berbangga diri, menipu diri, sombong, dan iri hati. Dan itu semua bisa kita obati dengan mengingat Allah, berzikir, beristighfar, memohon ampun, dan ikhlas, dia tidak membalas dan memaafkan. Mudah-mudahan